Rahayu terus iki. Terima kasih telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang keempat dari pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan, yaitu Bapak DRS Kiai Haji Muntalib Sukandar. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para sesepuh dan pinesepuh Muhammadiyah cabang Laren yang sangat saya hormati dan sangat saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Laren yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh jajaran Ortum Muhammadiyah Aisyah, Nasyiatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, dan seluruh selahorda mulai cabang sampai ranting yang sangat saya muliakan, Bapak Kepala Desa, pejabat sipil ataupun ABRI yang mungkin hadir di tengah-tengah kita pada pagi yang indah dan cerah ini. Setiap kali saya berada di tengah-tengah Muhammadiyah cabang Laren, timbul kekaguman saya. Suatu cabang yang secara geografis di dalam wilayah Lamongan ini paling sulit, tantangan geografisnya besar. Inilah cabang yang wilayahnya mulai sebelah barat sampai sebelah timur itu ngingkungi Bengawan Solo, dihubungkan oleh jalan raya yang sempit, dan sebagian besar jalan raya itu berada di tangkis-tangkis Bengawan Solo, mulai Tuban sampai Gresik. Jadi secara geografis saya bayangkan bagaimana menyatukan sebuah wilayah yang begitu panjang tapi sempit dengan jalan-jalan, sarana-sarana yang cukup memprihatinkan, tetapi mampu menyatukan, mampu mengkoordinir, mampu menggerakkan, mampu mengaktifkan, mampu mensinergikan seluruh selahorda kekuatan di dalam Muhammadiyah menjadi satu. Itu yang saya kagum. Kalau Jepang karena tantangan alam dan karena bom atom yang meledak di Hiroshima dan Nagasaki, kemudian ada gerakan pembaruan, gerakan yang dinamakan revival, kehidupan kembali, restorasi, maka Jepang bangkit sebagai negara superpower di dunia pada Perang Dunia Kedua.
Kedua, maka saya yakin yang menyemangati Laren ini juga sama yang menyemangati Jepang ketika itu. Nggih? Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, saya melihat yang terjadi di sini itu yang pertama kepemimpinan di bawah Kiai As'ad yang sangat saya cintai, sekalipun 3 periode tapi masih cukup energik, lincah, kreatif, koordinatif, wawasannya mumpuni, luas, semua dirangkai satu persatu sehingga tidak ada dalam term organisasi yang tercerai-berai. Semua diakomodir, dikoordinir menjadi satu kesatuan yang kokoh dan kukuh. Ini yang saya lihat dan itu diikuti oleh pengurus-pengurus, oleh seluruh slagorde kekuatan Muhammadiyah di Laren ini dengan penuh kepatuhan dan penuh keikhlasan. Di dalam diri Muhammadiyah di Laren, saya melihat yang pertama ada semangat. Yang menghidupkan Jepang itu semangat. Yang menghidupkan Muhammadiyah cabang Laren ini juga semangat. Tanpa semangat nonsen kita bisa berhimpun seperti ini. Semua semangat. Tidak ada yang ulur kambang, tidak ada yang males-malesan, semua bergerak. Nah ini Pak. Monggo. Ini Kang Yoto sudah tiba ini. Monggo silakan Kang Yoto. Selamat datang yang saya cintai, adik saya, adinda saya, Kang Yoto. Nanti kenapa saya tidak panggil Pak Yoto, tetapi saya panggil Kang Yoto. Sedikit saya teruskan tentang Laren ini. Yang kedua, di samping semangat, hadirin rahimakumullah, saya melihat kreativitas pengurus mempunyai suatu dimensi masa depan, futuristik, yang tidak pernah padam. Dari satu ide kepada ide lain yang lebih baru, dari satu gagasan kepada gagasan lain yang lebih bermanfaat. Ini selalu muncul dari Laren. Kemudian yang ketiga, sifat keikhlasan, altruisme, suka berjuang. Keikhlasan orang Laren itu luar biasa. Dan keikhlasan itu tumbuh dari hati yang bersih. Hanya dari hati yang bersih saja akan memproduksi amal-amal yang soleh. Tetapi kalau hati kita dipenuhi oleh hal-hal yang curang, yang keji, yang jelek, maka apa saja yang kita lakukan pasti akan ditolak oleh masyarakat. Cabang Laren luar biasa. Saya menempatkan cabang Laren di Kabupaten Lamongan itu dalam ranking cabang unggulan. Di mana-mana saya katakan, saya tidak pernah tedeng aling-aling. Walaupun letaknya di desa, ini cara berpikir, cara berorganisasi, cara memompa semangat itu jauh 2-3 langkah di atas cabang-cabang lain yang berada di kota-kota besar, termasuk di Babat, Lamongan dan lain sebagainya.
Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kemudian yang kedua, ya ini berkaitan dengan kerawuhan Kang Yoto. Tadinya saya ini sudah pamit sama PDM, Pak, karena hari Selasa itu saya baru datang dari umroh. Suara saya ini tersengat oleh dinginnya kota Madinah, jadi langsung membuat saya batuk-batuk dan belum pulih betul. Tetapi ada dua hal yang saya harus datang pada hari ini. Yang pertama, karena hari ini stok pimpinan daerah itu sudah on job semua. Sebagian dipacet, sebagian terbagi habis di kegiatan-kegiatan yang lain. Surat dari Laren ini datangnya kalau tidak salah hari Kamis. Padahal orang-orang daerah itu sudah terbagi habis pada hari Rebo. Tinggal saya seorang. Saya ditodong oleh Mas Zainal, gimana Pak? Saya dengan siapa pengajiannya? Dengan Pak Yoto. Yang tadinya agak sakit, sakitnya berkurang. Karena kangen. Yang kedua, itu pengajian. Pengajian ini sudah saya ikuti dulu di gedung dakwah. Saya pikir juga, dulu saya sudah pernah di gedung dakwah, pengajian semacam ini. Apa mereka tidak bosan kalau saya 2 kali? Kata Pak Zainal, insya Allah tidak Pak, jadi sembuh sama sekali. Dan dengan keterbatasan yang saya miliki, mohon maaf nanti kalau mungkin salah, mudah-mudahan ini tidak badal gholat, tapi badal soheh, dan bapak-bapak, ibu-ibu juga tidak kecewa dengan kehadiran saya yang berkali-kali. Tentang Kang Yoto, saya pagi hari ini tidak memanggil Pak Yoto, sebab kata Kang Yoto itu sudah trademark, sudah nama pasar. Jadi di dalam nama Kang Yoto itu di samping ada Suyoto, tetapi juga ada sosok kepemimpinan yang keluar dari rahim Muhammadiyah, memberi keteladanan yang prima kepada masyarakat luas, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, mempunyai kecerdasan berpikir, mempunyai konsep yang sangat visible dan bisa terlaksana di dalam upaya untuk mengentaskan kesengsaraan masyarakat menuju kebahagiaan masyarakat. Ada keadilan di dalam diri Kang Yoto yang menyebabkan walaupun minoritas yang memimpin, tapi mayoritas tidak pernah merasa tersakiti oleh kepemimpinan. Tutur kata yang terukur, teruji, itu menjadi rujukan dari kita. Dan last but not least, Kang Yoto sudah berhasil mengangkat, kalau mutunya dulu, Bojonegoro harus lebih maju daripada Lamongan. Itu suatu cita-cita. Sekarang cita-cita itu Bojonegoro harus lebih maju dari Lamongan. Bukan lagi utopia, bukan lagi cita-cita, tetapi sudah menjadi fakta dan kenyataan. Kalau Kang Yoto berasal dari Muhammadiyah, tentu saya tidak ingin mewakafkan Kang Yoto kepada bangsa dan negara. Kenapa? Kalau mewakafkan itu diambil terus tidak boleh kembali lagi.
Tapi saya lebih suka Kang Yoto ini kita pinjamkan saja kepada bangsa dan negara. Kalau sudah selesai boleh dikembalikan dan memimpin lagi Muhammadiyah. Tetapi hadirin sekalian, sosok Kang Yoto yang seperti itu pada saat ini sangat dibutuhkan. Masih dibutuhkan oleh rakyat dan bangsa kita. Maka kalau Kang Yoto itu masih dibutuhkan dan diperlukan lagi, saya rasa tidak ada salahnya Muhammadiyah dengan ikhlas hati, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mempersilahkan masyarakat untuk mengambil kembali Mas Yoto, Kang Yoto sebagai pimpinan pemerintahan dan pimpinan pembangunan dalam level yang lebih besar lagi, sehingga mempunyai daya manfaat yang lebih luas lagi dan daya jangkau kemana-mana di seluruh Jawa Timur ini. Ya, mohon tepuk tangan dong. Sebenarnya ada juga yang seperti Kang Yoto. Kita punya kader yang lain, yaitu Pak Masfu. Beliau juga sebagai mantan pimpinan kepala daerah yang betul-betul mempunyai manfaat dan membawa perubahan bagi masyarakat. Ramungan yang dulu inferior menjadi percaya diri, yang dulu gelap gulita menjadi terang benderang. Orang Lamongan boleh bangga dengan kepemimpinan Pak Masfu. Dan saya kira kepemimpinan Pak Masfu dan kepemimpinan Pak Yoto itu ibarat sebuah koin di mana di dalamnya ada dua sisi mata uang yang sama-sama guna dan manfaatnya. PDM, ibu-ibu dan bapak sekalian, sebagai organisasi dakwah pergerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar, memang tidak boleh untuk melakukan politik praktis, tidak. Akan tetapi di dalam pemilihan kepala daerah ataupun wakil kepala daerah, menurut saya ini dulu ketua majelis hukum dan HAM, menurut saya tidak boleh Muhammadiyah lalu meninggalkan begitu saja. Muhammadiyah ada keberpihakan. Muhammadiyah tidak boleh netral, tidak boleh. Keberpihakan kepada siapa? Keberpihakan kepada calon-calon yang dapat membawa aspirasi dan kepentingan Muhammadiyah di dalam tataran bangsa dan negara kita. Kepentingan dan cita-cita Muhammadiyah apa? Yaitu agar supaya seluruh rakyat Indonesia ini memperoleh keadilan, memperoleh kemakmuran, memperoleh kesejahteraan. Itu cita-cita utama Muhammadiyah. Jadi tidak ingin kalau Pak Yoto dari Muhammadiyah menjadi bupati, menjadi gubernur, lalu memanjakan Muhammadiyah. Jangan. Manjakanlah Republik, manjakanlah bangsa. Insya Allah Muhammadiyah ini dengan atau tanpa bantuan pemerintah, insya Allah Muhammadiyah ini akan tetap berdiri kukuh sebagaimana keadaannya sekarang. Dan insya Allah tidak berkurang sedikit pun. Itu sudah kita praktekkan. Ketika Setikes kita bangun, Bapak sekalian, ada orang yang mengatakan mesti saja Setikes bisa jadi seperti itu karena bupatinya Muhammadiyah. Saya katakan tidak, kami tidak pernah meminta apa-apa yang bersifat material dari bupati.
Kecuali bupati memberikan kami, dan setiap pemberian itu mesti diukur dalam strata keadilan. Di muka Stikes itu ada halte yang pernah saya minta, tapi ketika memberikan halte untuk Stikes, Pak Masfu ketika itu juga memberikan halte untuk perguruan tinggi di Sukodadi. Jadi kembar. Dan kita memang tidak pernah minta lebih. Insya Allah Muhammadiyah itu akan dapat tetap berdiri sendiri, mandiri dengan atau tanpa pemerintah. Tapi nek pemerintah gak ngerti Muhammadiyah, itu ya kebangetan pemerintah. Nah, sekarang ini kalau diukur, sekolah Muhammadiyah itu lebih banyak daripada sekolah pemerintah. SD, SMP, SMA, lebih-lebih kalau dimasukkan TK. Sekolah pemerintah itu lebih sedikit daripada sekolah Muhammadiyah. Jadi kalau ada misalnya kita usul supaya ada gaji ke-13 bagi guru-guru swasta, termasuk Muhammadiyah dan NU, saya rasa usulan itu sangat wajar sekali karena pekerjaan atau karena amal yang sudah dilakukan oleh swasta di dalam kerangka pembangunan pendidikan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tentu kami berharap nanti di dalam pemilihan gubernur, siapa saja nanti yang sudah sosoknya tampak akan jadi gubernur atau wakil gubernur, kalau itu Muhammadiyah, kita tidak usah ragu-ragu. Kita akan mengerahkan kekuatan dengan sekerah-kerahnya supaya gubernur, calon gubernur atau wakil gubernur yang seperti itu kita usahakan untuk dapat dipilih. Suara Muhammadiyah itu cukup besar. Dulu ketika ada pemilihan BPD, itu suara Muhammadiyah yang ada pada Pak Tamhiz Masud itu kurang lebih sebanyak 500.000 lebih. Ini kalau dikonversi dengan jabatan, paling tidak itu sudah wakil gubernur. Sekarang setelah seperti ini Muhammadiyah, saya optimis, murni suara Muhammadiyah saja bisa mencapai 600.000 suara. Dan itu sangat berarti untuk bisa menopang pencalonan gubernur atau wakil gubernur. Kita berharap satu calon wakil gubernur dan satu calon gubernur dan satu calon wakil gubernur dari Muhammadiyah. Kalau tidak bisa satu, maka kami persilahkan, kami tidak akan mengarahkan apa-apa, kami persilahkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk memilih di antara keduanya yang mungkin berkenan dan paling mantap dipilih oleh ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita simak apa yang diuraikan oleh Kang Yoto, kita mantapkan di dalam hati dan pikiran kita, dan kemudian kita lakukan di dalam tindakan dan amal kita yang nyata. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan. Sekedar pengumuman yang baru saja tadi telah diedarkan, dana dakwah telah dihitung dan menghasilkan nominal sebesar 4.600.500 rupiah. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairal jaza kepada para bapak dan para ibu hadirin yang telah mengalokasikan dananya untuk dakwah cabang Muhammadiyah Laren. Kami ucapkan selamat datang Kang Yoto di Desa Centini yang amat terpencil ini. Semoga jamuan kami dan sambutan kami berkenan di hati Kang Yoto.
Acara selanjutnya yaitu selingan-selingan. Dari panduan tim paduan suara Nasyatul Aisyah pimpinan ranting Muhammadiyah Centini, dan dilanjutkan oleh Tapak Suci SMP Muhammadiyah 17 Keduyung. Sekedar informasi untuk kelompok Tapak Suci SMP Muhammadiyah 17 Keduyung pada 3 hari ini sampai hari ini mengikuti perlombaan Tapak Suci di Kecamatan Babat dan semoga mendapatkan juara yang terbaik. Seperti itu. Langsung saja untuk hiburan kami sambut tim paduan suara dan Tapak Suci. Waktu dan tempat kami persilahkan. Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan, binalah persatuan, sirnakan perpecahan, binalah persatuan, sirnakan perpecahan, persatuan dalam Tuhan.
persatuan dalam Tuhan. Pecahan meruntuhkan kekuatan, pertikaian menguntungkan musuh Tuhan. Hanya iman tauhid dapat menyatukan, tuntutan agama menjadi tujuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan Untuk para pasukan Tapak Suci SMP Muhammadiyah 17 Keduyung bisa langsung memasuki panggung untuk memberikan tampilannya. Sekedar pemberitahuan, untuk tahun lalu Tapak Suci SMP Muhammadiyah 17 Keduyung menjuarai juara 2 turnamen Tapak Suci di Kabupaten Lamongan, dan sekarang akan menampilkan gerak Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI yang akan dihadirkan kepada kita semuanya. Baik, kita saksikan dan kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah.